Ami jadi ti Abadinggo ini baku janji tadi siang mau baku dapat kong sampai malam ini belum. Tapi dia coba bawa WA tadi mau datang kemari. Dia Abadinggo. dia Jawa Goro. Oh ya, Bagor Goro di. di waktu ada karet ya. Iya. Padahal saja jam 11 tadi siang dapat aku janji. Tapi itu DP bagus. Nah, iya. Nah, DP kelebihan itu. Yang di Abadinggo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini dia soalnya. warahmatullahi wabarakatuh. Aku janji dari jam 11 tadi siang ini. Jam 11 itu saya masih dalam keadaan berlanglang buana. Itu Ami. Jadi pas saya bangun jam 12 itu dengan azan. Melanglang buana dalam mimpi. Dalam Dua mimpi. Telepon jam 11 tadi. Kata alhamdulillah kan malam kan baku dapat toh. Kalau dunda baku dapat dengan yang nyanyi kita orang ini. Jam 9 saya coba telepon Pak Ustadz Aziz tadi itu. Iya. Kan Tanya, baku janji kan habis lohor. habis lohor orang Habis tunggu-tunggu habis pemakaman tadi itu. Di Tuan Bate. Oh iya. So cari-cari tahu, siapa belum ini? Iya. Ternyata berarti saya yang lupa berarti. Daratan. Alhamdulillah. Tadi saya baru habis ada baca Remin kamar ini. Ada balia-lia sapi hidung ternyata masih ada sapi para. Masih. Iya. Jadi minimal kan baku dapat kami sama-sama ada para di hidung kan. Kan begitu. Iya. Hitam sama-sama kan. Alhamdulillah. Dengan kesibukan Ami Ustadz ini Iya. bisa dongkol halingnya di Hulun Talopoli kan. Ini dalam rangka apa ini? Kangen-kangenan. Oh kangen. Ya, kebetulan kan di masa saja saya masih aktif bupati selama 10 tahun, tidak kurang 50 kali saya ke Gorontalo dan tetap mesti cari rumah kita. Rumah kita itu rumah kopi. Oh memang, ya. yang biasa di warung kopi kan? Karena saya kan aktivitas memang selama di Gorontalo itu di warung kopi. Warung kopi. Ya. Kan saya ketemu dengan Ami kan dapat warung kopi Oh. Waktu itu kan masih Smack FM toh. Iya. Ijo keba. Dari warung kopi itulah kemudian keberanian itu semakin muncul karena dorongan teman-teman di warung kopi. Jadi di warung kopi itu bukan kemudian dikatakan negatif, tidak, di sana juga boleh kita orang sharing dan banyak hal yang bisa kita dapat gitu kan. Sehingga saya sampai bikin buku waktu jadi bupati itu kan dari warung kopi sampai ke kursi bupati. Iya. Judul bukunya dari buku warung kopi ke sampai kursi bupati. Iya, dan itu realita. Maksudnya kursi bupati ini dari warung kopi. Iya, saya waktu itu inspirasi muncul itu justru habis sholat asar kita orang main catur lagi dan saat itu saya bilang kita mau ke Boltim. Di sana sekarang lagi tahapan pilkada. Tapi belum ada niat mau calon ini? Iya. Dan waktu itu teman-teman itu langsung, memang ada yang agak kaget, tapi spontan. Dan hari itu langsung bikin foto, langsung antar di tempat pembuatan baliho 25 lembar, 28 waktu itu. Yang 1 kali 1,5 dan ada 3 yang kok di baliho itu persen, yang 2 kali 3, jadi ada 28 lembar. Teman-teman juga dari rumah kopi waktu itu baku-baku tambah doi. Saya berangkat malam itu. Iya, karena memang waktu itu saya tahu keadaan Ami pada saat itu. Pasca tidak duduk lagi di DPR provinsi waktu itu, tidak waktu maju di provinsi kan. Tapi pada saat itu hampir, ya mau bilang apa Ami? Hampir kosong ya. Sebenarnya tidak juga gitu. Cuman waktu itu saya selama kurang lebih 7 bulan aktivitas cuma dari rumah ke rumah kopi. Rumah kopi. Nah, disitulah dorongan itu muncul dan akhirnya. Iya, tapi kan waktu itu kan orang kan pasti waktu itu bertanya, sempat muncul pertanyaan, modal apa ti Ami ke sana, sementara kan biaya untuk mencalon jadi bupati itu kan banyak. Sebenarnya tidak juga. Saya 2 periode, kalau tidak salah cuma 3 miliar. Periode pertama cuma 1,2, periode kedua cuma 1,8. Itu sudah total sampai lantik. Sampai pelantikan hanya sampai itu biaya. Lantik, ya. Lalu biaya dari mana? Yang lainnya kan sampai
besar biaya untuk pilkada ya. Beda yang maju politisi dengan tukang sulap. Oke, beda politisi dengan tukang sulap. Kalau polisi apa? Politisi apa? Kalau politisi itu dia sanggup yakinkan rakyat dengan kemampuan dia, dengan visi misi dia, tuh, dengan karakter dia. Maka rakyat akan membeli visi misi itu. Gitu. Iya. Rakyat menukar. Selama mampu meyakinkan rakyat. Iya. Nah kalau tukang sulap? Ya, karena dia tidak mampu yakinkan, ya dengan money, dengan uang. Oh, jadi dengan segala cara. Menurut Ustadz Orolo itu. Jadi saya cerita sejak awal. Jadi soal warung kopi tadi. Iya. Beliau ini sebelum pemilu legislatif 2004, beliau memang sudah di warung kopi. Terpilih beliau 2004 sampai 2009, aktivitas beliau juga tidak pernah sepi dari kunjungan ke warung kopi. Tentu selain kewajiban beliau ada di gedung DPR. Iya. Tapi beliau pernah memberi pernyataan waktu itu. Saya datang ke Limboto, ini sudah anggota DPR. Kalau kantor DPR tutup, saya tidak seberapa gusar. Kalau kantor DPR tutup, saya datang ke Limboto, saya tidak begitu gusar. Tapi saya akan stres luar biasa begitu datang ke Limboto, warung kopinya Kabudu itu almarhum tutup. Itu kita stres itu. Dan itu betul itu. Jadi lebih baik kantor DPR-nya tutup daripada kantor warung kopi. Likabudu. Kenapa? Karena di sanalah beliau berdiskusi, berwacana, melakukan brainstorming, tukar pikiran, saling tukar gagasan dengan teman-teman. Bahkan tidak jarang terjadi debat kecil ya antara beliau sebagai anggota DPR dengan kami sebagai kita sebagai rakyat begitu. Artinya aspirasi juga banyak dari warung. Jadi memang aktivitas beliau di warung kopi. Bahkan sampai dengan malam ini diskusi kita di bengkel kopi kan? Iya. Nah, setelah beliau ini kode atau jangan lupa kopi juga. Setelah beliau ya sekaligus promosi bengkel kopi. Oh iya betul. The best coffee shop in town seperti yang saya bilang. Oh, pakai minyak tahun itu. Jadi setelah beliau nyalon ke DPR provinsi periode 2009-2014 tidak terpilih, maka betul tadi aktivitas beliau itu rumah, warung kopi, tapi ada satu jangan lupa, masjid. Oh 3. Jadi segitiga aktivitas beliau, rumah, warung kopi, masjid. Rumah, warung kopi, masjid. Di warung kopi selain minum kopi ada ketambahan kegiatan main catur waktu itu. Oh, sampai beliau sering menyebut ada sahabat kita namanya Harwis Pilomonu. Yang beliau itu jabat eselon 3 kalau nggak salah sekarang di Pemda Kabupaten Gorontalo. Kepala bidang. Jadi itu sparring partner beliau di catur. Oh, Pak Harwis. Iya, Pak Harwis Pilomonu. Kepala bidang saya tuh sekarang Pak. Kalau dia kalah, itu baju keki dia pikiran mereka nebo. Nah, dalam kurun waktu itulah kemudian 2010-2015 beliau dapat kabar dari keluarga beliau di Bola Mongondo Timur ada permintaan sejumlah warga bagi beliau untuk nyalon di Boltim. Maka beliau memutuskan untuk mengikuti kata hati beliau. Memang menjadi politisi juga ini tidak gampang. Kalau menjadi politisi sejati itu insting itu memang sangat dibutuhkan dan insting beliau tajam. Memang ini sudah momentum beliau. Saya boleh kalah di DPR provinsi periode 2009-2014, tapi beliau begitu yakin akan memenangkan kontestasi politik di Boltim di periode 2010-2015. Dan dengan segala keterbatasan waktu itu, tadi beliau mengatakan teman-teman di warung kopi bahkan patungan berpartisipasi waktu itu kan. Ada sejumlah teman juga yang beliau sering menyebut dalam banyak kesempatan yang secara ikhlas membantu beliau dan secara mengejutkan ya beliau memenangkan pertarungan kontestasi politik. Termasuk juga orang tua kita Om Deka itu bantu saya. Om Deka dia bantu Karustam Akili, Pak Dokter bantu saya. Tony Yunus bantu saya. Nah, membulatkan keyakinan pada saat itu apa di pikiran Pak Eyang pas ya? Saya yakin sekali waktu itu dengan apa yang ada di diri saya
Dan saya tahu Boltim adalah daerah baru dipimpin oleh penjabat selama memasuki 2 tahun ya. Dia yang melaksanakan, dia tidak mencalonkan, tapi wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo, Induk, sebagai tokoh di sana, kakak saya Sehan Dr. Andes Haji Sehan Mukapa Mukago, itu calon terkuat. Dan mereka sudah melakukan penetrasi lebih dari 1 tahun. Sementara saya begitu datang, momennya itu tidak lebih 7 bulan. Di pada saat di persiapan itu ya? Iya. Dan itu ada beberapa juga ketua DPR yang sudah 3 periode, Pak Sunardi Sumanta, kemudian Kepala Dinas Pertanian Kota Mobagu, Pak Sudibyo Mamonto, itu mereka sudah melakukan penetrasi dan saya datang dengan gaya saya. Gayanya Ami Sehan ya, kan? dengan gaya saya sebagai anak kampung yang kembali pulang kurang lebih 30 tahun, beraktivitas politik dan usaha di Gorontalo, berkeluarga di Gorontalo, dan saya datang, saya kembali mengingatkan, memang anak-anak di bawah 22 tahun itu mereka sudah tidak kenal saya. Oh iya betul. Tapi waktu itu yang jadi mesin saya itu kurang lebih 400 anak-anak teman-teman sebaya masa SD dan SMP itu menjadi mesin. Gitu. Jadi, alumni. Mereka itu kekuatan alumni. Bangga, kurang lebih ada 400-an orang gitu. Dan saya datang apa adanya, saya datang menawarkan karakter dan konsep bagaimana membangun Boltim yang masih sangat perawan itu. Konkret apa konsep Ami waktu itu yang ditawarkan? Iya, karena Boltim itu kan daerah yang tadinya 2 kecamatan kemudian dimekarkan cuma dalam 2 bulan menjadi 5 dan 2 bulan kemudian menjadi kabupaten. Memang Ibu Marlina Mohasiaan sebagai mentor waktu itu Bupati Kabupaten Induk itu sangat luar biasa sekali. Dalam 2 tahun dia melahirkan 4 daerah otonomi baru, yaitu Kota Mobagu. 2007 dia melahirkan Kota Mobagu dan Bolaang Mongondo Utara. 2008 dia melahirkan Bolaang Mongondo Timur dan Selatan. Itu luar biasa sejarah di Indonesia, seorang perempuan pimpinan daerah yang ikhlas satu daerah yang besar dia pecahkan menjadi 5. Bisa melahirkan itu. Memang kan kodratnya perempuan juga melahirkan Ami. Betul, dan itu luar biasa dan cukup dirasakan di Bolaang Mongondo Raya. Multiplier efek ekonomi gitu, yang tadinya cuma ada 6.000 pegawai di Bolaang Mongondo Raya masih utuh, sekarang ini sudah ada kurang lebih mendekati 20.000. Itu salah satu contoh. Dan tadinya cuma 700-800 miliar daudak dan pendapatan lainnya waktu satu daerah, ketika menjadi 5 dia akan jadi di atas 2 triliun. Jadi itulah efek dominonya ketika dimekarkan gitu. Akhirnya dengan konsep ini Ami terpilih. Iya, waktu itu kan dengan konsep yang saya bawa pertama, bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat, yaitu kemiskinan. Kopi. Sudah datang dia. Cuma ini yang bikin itang kumis. Ya. Jadi saya coba tawarkan itu dengan tawaran kedua bahwa saya ketika jadi bupati tidak akan berubah. Rumah dinas tentunya saya tidak akan pernah pagar, dan saya tidak akan membangun rumah dinas dengan uang rakyat sebelum rakyat itu punya rumah gitu. Saya juga tidak akan menggunakan mobil dinas dibeli dengan uang rakyat sebelum rakyat itu pada umumnya sudah menggunakan mobil. Dan memang itu saya buktikan. Nanti masuk tahun ke-8 baru saya dipaksakan oleh Sekda karena ada tamu waktu itu dari Jakarta, kita tidak punya mobil dinas, saya menggunakan mobil pribadi waktu itu. Dan itu saya buktikan. Nah, menjadi brand saya waktu itu untuk mengentaskan kemiskinan. Karena waktu saya jadi tanggal 4 Oktober 2010 saya dilantik, tanggal 5 saya apel perdana. Pertama yang saya minta kepada Sekda waktu itu, Insinyur Rudi Mokoginta, saya bilang, saya tunggu hari ini, Anda tolong berikan ke saya berapa angka kemiskinannya Bolaang Mongondo Timur, berapa angka pengangguran, dan kedua berapa jumlah sarjana anak asli Bolaang Mongondo Timur. 3 itu yang diminta pada yang saya minta perdana. duluan. Iya. Nah, tujuannya apa? Tentunya saya harus melihat saya harus start dari mana. Oh iya. Kenapa saya minta anak putra putri Boltim asli yang sarjana? Karena tentunya kan ilmu pengetahuan itu penting menjadi dasar lompatan gitu. Nah, jam 4 dia kasih ke saya, datanya cuma ada 187 sarjana S1 tanpa S2 dan S3.
S2 SD tidak ada. Iya, dan itu didominasi 90% SPD. Hanya ada 1-2 yang SE dan SH. Iya. Jadi betapa paniknya saya juga waktu itu. Kemudian angka kemiskinan itu ada 2 dia berikan. Ada data BPS dan ada data dari BKKBN. BKKBN itu hampir 43%, BPS 27,2. Saya tanya mana yang betul, dia bilang ini BPS. Makanya saya agak kaget waktu itu, kok angka kemiskinannya tinggi. Angka pengangguran terbuka itu kan kurang lebih ada 8 mendekati 9%. Itu saya sampai jam 2 malam duduk di ruangan tidak mau diganggu. Untuk? Saya merenung. Hanya 3 hal dipikirkan ini? Iya. Bagaimana saya memulai satu daerah yang minus dari segala-galanya. Ini belum berbicara infrastruktur. Baru pengangguran. Sumber daya manusianya. Kemudian pertumbuhan ekonominya. Iya. Dan angka kemiskinan. Ini kan tidak main-main. 27,2%. Itu data yang diberikan ke saya. Panik saya. Saya mengambil yang BPS. Kebetulan karena itu sudah mau masuk akhir tahun 2010, maka berarti persiapan untuk penetapan APBD 2011 itu sudah di tangan saya. Nah, besoknya saya undang lagi Badan Keuangan Daerah dipimpin langsung oleh Sekda. Saya tanyakan, apakah sudah siap? Katanya belum, tunggu Bapak. Oke, karena harus sesuaikan dengan visi misi. Saya tanya, sudah ada perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah? Ada Pak, tapi itu perda induk yang kita adopsi. Loh bagaimana? APBD 2010 oleh penjabat, karena DPR kan 2009 itu sudah ada. Iya. Jadi saya dilantik DPR Kabupaten Bola Mongondo Timur itu sudah ada. Sudah 1 tahun kok, kenapa penjabat bupati dan kalian terutama Sekda sebagai koordinator administrasi tidak merancang itu? ASN 1 juga saya tanyakan. Mereka itu bilang kita masih menggunakan. Nah, parameternya kan pasti tidak akan cocok. Pasti beda. Karena Bola Mongondo Induk dengan luas wilayah yang begitu besar, kurang lebih total itu 53,4% wilayah Sulut loh. Bola Mongondo Raya itu. Kemudian jumlah kecamatannya ada 28 waktu itu. Dengan ada 328 desa dan kelurahan. Dan jumlah penduduk yang kurang lebih 600.000 lebih, itu kan menjadi ukuran landasan kita untuk menetapkan anggaran kita. Kenapa tidak dibuatkan? Mereka bilang kita belum buat. Maka saya berikan waktu 2 minggu. Untuk buat rancangan perda? Pembentukan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah itu kan merujuk ke Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang APBN dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan kemudian PP 70. Nah, ini jadi dasar kemudian Permendagri Nomor 13. Nah, kira-kira sudah ada 17 hari saya panggil lagi. Lewat 2 minggu ini? Iya, perdanya sudah belum. Jawabannya, Pak, kita sudah komunikasi dengan provinsi, tapi kita butuh uang 50 juta. Untuk apa? Mereka yang akan buat. Itu marahnya luar biasa saya. Makanya saat itu saya langsung telepon almarhum Pak David sebagai bupati di Induk. Dan saya sampaikan, Pak, di kabupaten maksudnya. Saya minta tolong kalau boleh Pak Amin Musa, tolong pinjamkan Pak saya 1 minggu. Oh, Pak Amin waktu itu asisten di sini. ASN 1. Iya, karena kebetulan kan kita yang membahas sama-sama dengan Pak Amin tentang pokok-pokok pengelolaan, dan saya minta itu, dan kemudian akhirnya diiyakan oleh Pak David. 1 jam kemudian Pak Amin telepon saya, ada perintah dari Pak Bupati, saya harus ke Boltim. Saya bilang, Pak, kalau boleh besok malam sudah di sini. Dia bilang insya Allah. Saya bilang bawa itu rancangan perda kita. Walaupun kan berbeda, tapi paling tidak kita akan mengadopsi itu. Dan betul besok malam Pak Amin datang, siangnya saya langsung dengan Pak Amin, kita berdua tidak dibantu siapa-siapa, kita coba menyusun itu. Setelah selesai,
Berapa hari Pak susun itu? 3 hari kalau tidak salah. Kebetulan Pak Amin masih ada. Karena kan kita tinggal mengadopsi, tinggal Iya, iya, iya. menyesuaikan luas Ah. wilayah, jumlah Oh, penduduk dan betul. segalanya kan. Eh, kemudian saya langsung memanggil sekda saya, Asen 1, meminta untuk buatkan surat pengantar kepada DPR. pimpinan DPR Oh, iya. tentang pembahasan itu. Dan saya langsung kontak ketua DPR untuk kalau boleh ini cuma dalam 3-4 hari Jadi selesai. memang ada target-target ini. Iya, Harus cepat ini Pak alhamdulillah ini. DPR waktu itu respect. Ah. Memang cuma dalam 5 hari itu selesai. Nah, berdasarkan itu baru kita mengasumsikan anggaran kita. Saya langsung mengevaluasi akhir tahun itu berapa besar silpa kita. Kita ada silpa penjabat itu meninggalkan kurang lebih 57,8 miliar. Nah, maka kita coba asumsikan mendekati 300 miliar penerimaan kita untuk 2011. Saya memulai dari situ. Tapi saya target pertama, karena kan di 1 tahun. Iya, saya harus memilih kan yang menjadi brand untuk Iya, menurunkan iya. angka kemiskinan. Saya tanya BPS, nilai tertinggi kemiskinan itu apa? Ternyata pada papan tempat tinggal itu nilai paling tertinggi. Makanya yang saya jadikan maskot pertama yaitu pembangunan rumah layak huni, tidak rehabilitasi ya. Pembangunan. Iya, aturan dari pusat itu rehabilitasi sehingga yang dibangun itu hanya orang yang ada pekarangan, Iya, ada iya. rumah yang Ada tidak layak. lahan, betul. Kalau orang tidak ada lahan, biar miskin, biar mampus, Tetap tidak ada rumah. maka saya coba melawan aturan itu. Bisa Ami. Oh ya, dan itu jadi. Dasar melawannya apa? Ada Loh, Harus- Undang-Undang 45 kan jelas. Fakir miskin dan anak-anak telantar itu kan menjadi. Yes, itu jadi dasar ini saya. jadi landasan ini. Karena Oke. begini, orang yang ada pekarangan dan ada rumah yang reot dikatakan miskin. Padahal dia masih punya kapital. Bagaimana yang tidak ada? Iya. Jadi negara ini kan kadang-kadang lucu, makanya saya melawan waktu itu. Saya buatkan perdanya, peraturan bupatinya bukan rehabilitasi, pembangunan rumah. Nah, Rehabilitasi dan pembangunan rumah. oke. Sekarang kan pembangunan rumah, rehabilitasi dan pembangunan rumah. Membangun rumah kan harus ada lahan. Nah, bagaimana cara Ami? Jadi ada 3 kategori. Yang menjadi sasaran saya, pertama, orang yang punya pekarangan dan punya rumah yang tidak layak. Ada pekarangan, punya rumah, dan ya tapi rumah tidak layak. Oke, itu Oke, satu. nah. Itu satu, saya rehab rumahnya. Ya. Tidak layak saya bagi 2. Tidak layak bangunannya yang reot dan tidak layak tingkat huniannya. Ingat ya, tidak layak itu ada 2. Ada rumahnya bagus, Iya. beton, 2 kamar. Kebetulan keluarga ini punya anak 3 atau 4, so menikah semua. Tinggal di rumah situ, kira-kira layak? 2 kamar, ada 5 rumah tangga misalnya. Yes, Tidak layak pasti. yes. Meskipun dia beton. Itu satu sasaran saya. Sehingga Oh, iya. tidak layak itu harus kita lihat. Tidak hanya pada tipe bangunannya, fisik, Tapi isi. huniannya. Oh iya. Isi. Nah, gitu. Orang yang ada di rumah itu. Ya, harus diurai. Ini kan perlu sehat. Karena mau pahlawan ini. Iya, Iya kan? ya, karena orang tinggal di rumah itu, rumahnya itu layak untuk dia sehat. Nah, kira-kira kalau rumah dengan 2 kamar, ukuran 5x7, ada 5 kepala keluarga di dalam. Itu ele baku tukar sampai buku-buku dan sudah dapat tahu. Oh, betul. Jadi rumah yang permanen tetapi penghuninya yang tidak layak. Iya, karena kebanyakan. Itu saya urai. Apa dulu bahasa Inggris? Over capacity. Di situ itu. Nggak, mai tahu. Bahasa Suawa. Bahasa Suawa itu. Suawa. Oh, nanti saya dapat tahu dari Pati. Yang bahasa Suawa Ya, itu. jadi Itu yang pertama. itu pertama. Yang kedua, punya pekarangan tapi belum sanggup untuk bangun rumah. Oh, ada lahan tapi tidak ada rumah. Yes. Saya bangun. Masih tinggal di Mertua Indah. Yes. Oh. Dan yang ketiga, yang tidak punya lahan, jelas tidak punya rumah. Nah, ini yang tidak bisa diatur ini kan. Saya upayakan untuk mendapatkan lahan dan saya bangunkan rumah. Oh, Wah. jadi pemerintah daerah belikan dia lahan. Ya. Itu ada 2 lokasi yang saya dari APBD.
Di Desa Paret 30 unit rumah kopel, dan di Desa Buyat itu ada 40. Itu yang dibeli pemerintah. Selebihnya itu uang pribadi saya. Iya. Ada begitu? Iya. Boleh begitu. Luar biasa. Ya. Jadi memang begini Abah. Kalau dilihat perjalanan karir politik beliau di Bulamongono Timur menjadi bupati 2 periode, sebetulnya kalau diceritakan ke publik ini bersyukur Mike di Pajis kasih. kita bersyukur Iya. di podcast ini untuk menjadi inspirasi bagi setiap orang, bahkan mereka yang ada di gelanggang politik, untuk tidak pernah menyerah, untuk tidak pernah menyerah dalam perjuangan politiknya. Iya, iya. Pak Sehan ini memang 2010-2015 itu ditakdirkan menjadi bupati pertama definitif Bulamongondo Timur, yang lewat tangan beliau inilah kemudian fondasi pembangunan di Bulamongondo Timur itu diletakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mentakdirkan Pak Sehan ini menjadi bupati pertama definitif yang meletakkan dasar-dasar pembangunan. Kenapa? Alasan saya sederhana saja, Abah. Kalau kita lihat perjuangan politik beliau hingga terpilih menjadi bupati Bulamongondo Timur, periode pertama 2010-2015 itu luar biasa, menginspirasi. Coba Abah bayangkan, Pak Sehan waktu itu ada di Gorontalo sudah 30 sekian tahun. Iya, iya. Tadi boleh mengatakan usaha dan berkarir politik. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo itu periode 2004-2009. Setelah itu setahun setelahnya jadi bupati kan. Pada saat nyalon di DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014 beliau gagal. Ingat waktu itu beliau ini ketua partai juga tingkat wilayah, iya. DPW PBR. Ketua partai yang gagal Kalau saya tidak salah ya, ketua Iya. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi. Oh, PBR. Di mana beliau tidak hanya memperjuangkan diri beliau untuk menjadi anggota DPRD provinsi saat itu, tapi juga beliau melihat keadaan kader yang waktu itu lumayan banyak yang berkekurangan dalam hal macam-macam lah untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi calon, fotokopi ini, fotokopi itu, macam-macam. Sampai pada tahapan perjuangan pencalonan. Itu tentu butuh amunisi. Beliau waktu itu hampir semua kadernya beliau bantu. Ada sejumlah yang saya tahu, beberapa yang saya tahu, yang itu kantong beliau sendiri, uang kantong beliau sendiri. Dan coba Abah bayangkan, tiba-tiba beliau tidak terpilih. Uang habis. Iya. Oke. Tidak duduk. Iya, tidak duduk. Lalu aktivitas itu seperti yang saya bilang tadi, rumah, warung kopi, masjid. Ya. Rumah, warung kopi, masjid. Tiba-tiba ada panggilan keluarga, ada permintaan keluarga atas nama masyarakat Boltim menginginkan beliau nyalon. Uang sudah tidak ada. Di Gorontalo 30 sekian tahun, yang menjadi lawan politik beliau itu wakil bupati aktif. Yang calon bupati di kubu. Kalau dihitung-hitung di atas kertas berat ini. Berat. Iya. Dan logika kita pasti tidak akan pernah setuju untuk mengatakan beliau akan terpilih. Sebab beliau 30 sekian tahun. Banyak sekali pemilih-pemilih pemula yang tidak mengenal beliau. Iya. Dan justru jumlah ini yang banyak loh. Pemilih pemula itu luar biasa banyak. Yang selama berpuluh tahun tidak pernah mengenal beliau. 30 sekian tahun ada di Gorontalo. Kalah di Pileg 2009. Iya. Tiba-tiba nongol di Boltim, vis-a-vis berhadapan-hadapan dengan calon bupati yang adalah wakil bupati aktif. Ketua DPR, Induk. Iya, Pak Sehan Moko Ago waktu itu. Yang di tangan beliau yang namanya camat, di tangan beliau yang namanya Sangadi. Iya. Beliaulah yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi logika manapun tidak akan pernah bisa menerima beliau bisa memenangkan kontestasi itu. Tapi begitulah yang saya katakan. Allah, Tuhan telah berkehendak Sehan Lanjar ini adalah bupati definitif pertama yang meletakkan dasar-dasar fondasi pembangunan di Bulamongondo Timur. Dengan sesuatu yang tidak logis dalam pandangan manusia menjadi mungkin di mata Tuhan. Saya kira itu penting sekali dan sangat menginspirasi. Saya ambil contoh salah satu kader yang alhamdulillah dia masih duduk sekarang ya, Asni Menu.
Oh betul yang di Itu kan, Huangga. ya, saya ambil dia, dia menangis, dia tidak punya apa-apa. Dia waktu itu bantu-bantu di kantor kelurahannya Irfan Angge. Iya. Saya semangati, tempatkan pada dia di posisi lagi bukan pada nomor yang bagus. Dan kemudian saya bantu bagaimana dia untuk check up rumah sakit dan segala macam. Dan saya ajarin dia untuk bagaimana datang mendekati rakyat, dan dia lakukan. Dia pernah putus sendal, dia bimbing sendal itu, saya tahu. Dan alhamdulillah perjuangannya. Iya. Ya, Sampai hari ini masih sampai hari gitu ini. Ya. Ami di perjalanan pada saat menjadi bupati kan ada hal-hal bukan boleh mau bilang juga hal-hal aneh tapi unik. Orang mau bilang aneh, orang bilang unik. Pertama tadi kan sudah pernah melawan aturan yang tidak boleh tapi jadi boleh demi rakyat kan itu. Nah, saya pernah dengar begini, Ami itu ketika misalnya di jam-jam siang itu istilah macam di polisi itu pas sweeping di jembatan. Betul itu Ami? Ya, jadi saya dalam kurun 1 tahun itu 4 kali. Apa sambil minum saja ya? Oke, Ya. kedua lah. 4 kali saya berdiri di jalan yang tidak ada jalan lain, karena kan PNS kita banyak dari daerah Kota Mobagu dan daerah Modayak, maksudnya Boltim tapi mendekati dengan Kota Mobagu. Nah, mereka itu biasanya jam 11 sudah pulang, jam 2 pulang. Makanya saya banyak kali duduk di jalan di bawah pohon, tidak ada yang tahu. Mobil saya suruh kasih keluar, dan saya cegat. Begitu saya lihat dengan mobil dinas, bahkan ada dengan mobil plat hitam, itu saya kasih turun di tempat. Di jam-jam 11 siang? Iya, sebelum jam pulang, jam 4. Dan kalau dia pakai mobil dinas, saya tahan kunci. Saya pernah tahan mobil, kalau tidak salah 18 atau 19 mobil dan sekitar 170 motor plat merah, itu saya rantai 1 tahun tidak boleh keluar. Hasil dari sweeping di jembatan tadi itu? Itu. Karena kendaraan itu hanya dipakai dari rumah ke kantor dan pulang ke rumah. Tidak ada untuk pelayanan, jadi tidak efektif. Sementara itu kan dibeli Dewa Rakyat, maintenance per tahun kan ada di dalam APBD. Apa manfaat buat rakyat? Oh, jadi betul itu Ami? Memang tidak populis, tapi saya harus lakukan karena itu tanggung jawab saya. Iya, betul. Ya. Tapi betul itu Pak Badola ini pegawai-pegawai atau pejabat di jembatan, karena itu mungkin belum jam pulang. Iya. Yang paling penting adalah rakyat. Selesaikan dulu tugas untuk rakyat. Iya. Tapi banyak hal-hal aneh Ami. Pernah juga kalau itu sudah viral di berita-berita dengan menteri, dengan kepala daerah yang lain. Tapi ada yang unik juga ceritanya ini sampai sosialisasi tentang COVID ini di pick up itu bagaimana Ami? Iya. Boleh mau coba sedikit DP gaya itu boleh. Masih kan, Ami ingat itu? Begitu booming ini COVID, saya sendiri begitu lebih dulu dari Anies Baswedan Februari sudah mengingatkan pemerintah pusat bahwa kalau di Wuhan sudah jadi karena begitu menyeramkan, mayat bergelimpangan, entah rekayasa dan apa, tapi menakutkan, seakan-akan virus ini begitu kena langsung menggelepar. Jadi di benak saya begitu, ketat sekali. Nah, ketika pada bulan April 2020 ditetapkan semua daerah harus siaga dan harus gencar ini, itu di awal Mei bahkan saya coba berinovasi, suruh bikin 8 peti mati. 8 peti mati? 8. 7 ditaruh di ibu kota kecamatan, di perempatan, dengan tulisannya, kalau Anda diam di rumah, Anda selamat. Tapi kalau Anda keluar, inilah tempatmu. Di peti mati? Ya. Kemudian peti mati itu saya taruh di muka mobil pick up. Saya jalan kemana-mana. Mengingatkan dengan rakyat. Suara apa toa ya? Iya, tapi waktu itu kemudian kita diberikan kewenangan untuk mempersiapkan. Karena rakyat tidak boleh keluar. Ini semi-lockdown. Jangan keluar. Karena waktu itu saya pikir seperti apa ini pemerintah menakutkan ini. Begitu masif. Seakan-akan virus ini
Jadi bayangkan, terlontar dompet dan apa langsung. Dan hari-hari orang dimasukin, masuk rumah sakit, pokoknya langsung dicap COVID. Bahkan ada sampai tinggal di luar, jadi kelihatan pemerintah sibuk. Jadi saya tidak tahu ini diciptakan atau apa. Tapi ya pokoknya begitulah. Ya saya sebagai bupati tidak mau rakyat saya korban. Makanya saya berupaya. Dan saya waktu itu langsung membahas, melakukan rasionalisasi anggaran itu 14 miliar. Dengan menyiapkan sembako, terutama beras. Saya target 900 ton. Dan waktu itu saya putuskan, belikan beras yang terbaik, premium. Yang dibagi-bagi nih? Iya, 900 ton. Saya minta pertama 400. Waktu 600. Begitu ditelepon ke Dolok, itu terkesima. Apa dia bilang? Sepanjang-panjang ini kami cuma selalu mempersiapkan beras. Bapak minta ini 900 ton. Duluan 600. Nah, itu biasanya stok 1 tahun yang kita punya. Dan beras yang kita punya itu medium. Belum pernah kami menyiapkan namanya premium karena itu mahal. Saya bilang saya butuh premium. Pak, ini kan cuma untuk kasih ke rakyat. Saya bilang, namanya Maradona itu, kepala Bulog Kota Mobagu. Pak Maradona, tahu enggak ini uang rakyat. Saya 1 tahun itu ada 700 juta loh. Untuk uang makan minum di rumah dinas, 700 juta. Yang dibeli itu beras premium, itu uang rakyat. Nah sekarang kan yang punya duit yang saya kasih makan. Maka dia ketawa, dia bilang, Pak saya boleh siapkan 20 hari ini 200 ton dulu. Saya bilang jangan 20 hari. Bagaimana kalau 1 minggu? Dia mikir lama. Saya berupaya Pak. Gitu. Karena permintaan 600, ini ditawar 200. 200. Nah 400 terpaksa saya harus minta kepada pihak ketiga. Kebetulan di Manado ada nama Weli Tangko yang dia pemasok beras. Dia minta waktu ke saya juga. Itu 1 minggu. Dia dari Makassar. Karena dia beras memang khusus label itu. Nah harga waktu itu kita jadian 11.300. Perangko sudah di Boltim. Nah, ketika beras itu siap, telurnya siap, semuanya siap, gula dan sebagainya, saya langsung minta ke rakyat, kamu diam di tempat. Makannya saya berikan. Kan ada DP kayak di auto pick up itu. Oh kan? iya. Bagaimana? Boleh mau ulang lagi? Jadi saya cuma bilang, Bapak Ibu jangan keluar, terutama ibu-ibu. Pokoknya tahan onipe suami. Jangan keluar. Kalau ngonik keluar, pokoknya di dalam jo. Kasih habis tuh Kolombeng. Karena di luar ada corona. Nah gitu. Kalau keluar cuma 2 pilihan. 2 pilihan. Apa itu? Peti mati. Kan rumah sakit. Jadi saya sedikit menghibur. 21 hari itu saya keliling. Dan rakyat diam. Nah, cara pembagiannya, saya keluarkan, saya SK waktu itu. Jadi proporsional. 1-2 jiwa dalam satu rumah, itu 15 kilo. 3-4 jiwa 20 kilo. 5-6 jiwa 30 kilo. 30 kilo. Oh beda-beda. Tergantung isi rumah. Loh, itu kan yang mau dikasih makan perut, bukan rumah. Iya, jadi kan, saya tidak seperti teman-teman lain, mohon maaf. Kalau kasih 5 kilo merata, itu tidak adil. Yang 3 orang dapat 5 kilo, yang 7 orang 5 kilo juga. Ya. Enggak. Jadi saya keluarkan SK itu. Proporsional. Iya, dan kemudian saya tidak menunggu daftar dari kepala desa. Karena ini emergency. Pokoknya masing-masing kepala desa bawa truk, bawa mobil pick up, muat dikawal TNI, Polri, LSM, wartawan, KNPI. Langsung di kampung, di rumah sini berapa orang? Kepala desa bilang, saya tahu dia 5. Nah, berarti kasih turun, dia 25 kilo. Gitu. 25 kilo, 56. 25 kilo. Jadi pembagiannya proporsional. Proporsional. Tanda tangan di tempat, foto di tempat, sehingga itu langsung jadi pertanggungjawaban kepada BPK. Tidak perlu nunggu kalau kepala desa 1 minggu, orang so lapar masih nunggu. Enggak, saya bilang langsung. Perintahkan seluruh kepala desa bawa mobil dan dengan DP aparat desa datang angkut. Jadi begitu. Bahkan ada desa yang kasih pulang 2 ton lebih. Karena? Kelebihan berasnya. Ada 200 kilo lebih.
Bukan rakyat bilang kita orangnya enggak dapat. Enggak, dapat. Aparat desa juga miskin. Saya bilang kasih. Tapi dia cuma rata-rata 10 kilo. Oh, kalau aparat Karena desa, dorang iya, ada iya. honor dari daerah. Betul. Jadi dorang dapat 10 kilo aparat desa. Imam-imam dapat. Nah, contoh saya dengar juga kayak BLT yang jadi masalah. BLT atau yang 600.000 itu yang sempat jadi viral itu. Iya, itu masalahnya. Saya bantah-bantahan karena waktu itu kan semua kepala daerah sebenarnya kalau sadar robek-robek saja itu aturan. Bagaimana turun dari Menteri Sosial lain DP format, turun dari Menteri Desa lain DP format. Begitu turun dari Kementerian Dalam Negeri, loh kok lain? Makanya kan saya bupati jadi marah. Saya nyandak pakai semua itu dan saya pakai saya punya. Contoh. Menteri Sosial yang berkompeten, yang berkewenangan itu justru mensyaratkan setiap orang penerima itu Buka rekening. buka rekening di Iya, bank. iya, iya. Dan syarat cuma satu bank untuk memudahkan rekonsiliasi. Saya ada hampir 6.000 waktu itu. Daftar yang hak menerima 600. Saya enggak mau. Karena buka rekening di bank, saya sudah tanya di bank, satu hari berapa buku rekening? Dia bilang paling kuat 50. Bayangkan kalau hampir 6.000, berapa lama baru selesai buku rekening. Kedua, dia baru datang membuka buku rekening, itu ongkosnya yang dari Modayak, yang dari Matabulu, itu dia so habis satu orang 200.000. Belum kalau misalnya 2 orang datang. Yang terdekat saja dia habis itu 100.000 yang terdekat. Dia Iya, pakai bentor, pakai ojek. Oke? Nah, bagaimana kalau orang penerima itu orang seuzur? Dia mesti bawa keluarganya, berarti dia harus habis 400.000. Iya, iya. Untuk buka rekening 150, so habis 550. Donggo. Lo terima. Ini yang ada ontak ini pemerintah pusat. Marah saya situ. Saya tolak. Nah, waktu itu lewat telepon biasa, menteri marah ke saya. Dia bilang, coba Sehan bikin saja, bupati bikin negeri sendiri kalau tidak mau ikut aturan. Saya bilang, kau goblok, menteri. Itu di telepon biasa. Kebetulan sekjennya itu pernah tidur 2 malam di Boltim. Waktu dia masih dirjen, gitu. Masih menteri sosialnya Pak Salim Sagaf Al-Jufri. 2 malam saya kasih tidur di situ dengan menteri. Gitu. Makanya dia yang telepon saya dan menteri yang bicara. Saya tolak waktu itu. Akhirnya jadi perdebatan. Besoknya dia telepon lagi. Nah, kalau begitu begini saja Bupati. Mungkin dia mulai pikir, dia sadar bahwa itu salah. Ya, ini kadang-kadang kan menteri-menteri ini setelah jadi menteri, dorang anggap dorang itu so pintar semua. Padahal dorang itu tidak ada pengalaman apa-apa kok. Kan cuma orang-orang partai dan balas jasa presiden lagi di WC, mungkin dia ditelepon. Iya kan? Sementara kita ini kepala daerah yang berhadapan langsung dengan persoalan yang harus diselesaikan dengan program. Akhirnya diberikan izin. Nah, dia bilang, dia tawarkan. Sudah, kalau begitu Pak Bupati, saya lewat kantor pos. Saya bilang tidak bisa, kantor pos itu ada di Kota Mobagu. Jauh lagi. Jauh. Iya. Tetap dia biaya. Dan bagaimana hampir 6.000 itu satu kali berjubel. Di kantor pos. Iya, dan ini bulan Ramadan. Itu kan sekarang ada pembatasan, tidak boleh berkerumun. Ini nanti akan melanggar lagi aturan apa? Covid. Berkerumun ini apa dia bilang? Apa di bahasa Suawa itu? Berkerumun. Iya, maksudnya tidak boleh dan itu. Jadi mesti. Iya, iya. Lalu solusi yang bisa dilakukan. Karena saya bersikeras. Terakhir sekjen bilang, udah Pak Menteri setuju, Ami Sehan, dia panggil Ami Sehan si Hartono Haras, sampai sekarang masih sekjen beliau. Dia setuju sarannya Pak Bupati. Oh ya kalau begitu antar di rumah-rumah. Iya. Tapi jaminannya apa? Seluruh aparat saya, aparat desa, ASN itu akan mengawal. Karena saya kan satuan kerja itu membina 2 desa. Nah, jadi itu dan LSM turun. Alhamdulillah selesai sampai malam takbir. Antar sampai di dalam kamar yang sudah tidak boleh jalan. Dan itu satu-satunya cuma ada di Bola Mongondo Timur. Iya. Dan diminta cuma Bola Mongondo Timur begitu. Ternyata di kementerian itu juga aneh-aneh. Dibikin aturan yang tidak tahu apa-apa sih sebenarnya. Iya.
Oke. Nah, alhamdulillah secara nasional tidak lagi buka rekening. Betul. Gebrakan saya itu Iya. Bisa seluruh mempengaruhi, iya, Indonesia termasuk di Gorontalo itu bersyukur tidak buka rekening. Iya, iya, Ya, iya. tinggal ambil di kantor pos. Tapi Boltim punya antar sampai di kamar. Nah, ada spesial gitu. Oke. Ami 2 periode akhirnya selesai di Boltim, ya kan. Nah, dulu Ami ini belajar politik ini sebenarnya dari mana? Kalau politik, Ami ini partainya ini memang PBR awal bukan? kalau politik kan memang tetesan darah. Dari kakek saya, Ambarak bin Awad Lanjar, turun ke Salim bin Ambarak Lanjar, ayah saya itu orang SI, Serikat Islam. Serikat Islam. Ya. Di masa Anwar Cokro Aminoto berkunjung ke Pulau Mengunduh waktu itu, ayah saya salah satu pemuda yang selalu mendampingi gitu. Nah, tahun 73, karena tahun 71 pemilihan kedua itu 10 partai. Oke, tunggu Ami. Karena semua tahun 73 ini lama sekali ini. Minum kopi dulu. Betul. Minum kopi dulu. Jangan sampai macam Ami bilang tadi orang main catur di anak tidak kenal. Karena Jadi ketika keputusan presiden waktu itu di masa Orde Lama, Orde Baru itu memutuskan bahwa partai-partai Islam pusi dan Partai Nasional pusi, maka menjadi 2 partai dan 1 kekaryaan. Nah, nomor 1 itu jadi P3, di situ kumpulan NU, SI, pentolan Masumi yang dibubarkan oleh presiden pada mendekati tahun 60-an, dan beberapa partai Islam lainnya. Perti. Nah, itu menjadi P3. Nah, pemilihan ketiga itu tahun 77. Kebetulan ayah saya dipercayakan menjadi Komcat. Komcat itu komisaris kecamatan. Kalau sekarang PAC. Oh, PAC itu awalnya Komcat. Komcat, komisaris kecamatan. Saya SMP, usia 13-14 tahun. Nah, dulu yang namanya Muhammad Taib Gobel, pemilik PT Nasional. Oh iya. Ya, itu Nasional Gobel. dia penanggung jawab Sulawesi Utara, yang notabene Sulawesi Utara itu masih di Gorontalo. Iya, masih Gorontalo masuk. Ya. Khusus P3. Iya. Sampai Sulawesi Tengah dia. Gitu. Dia berkunjung ke Sulawesi Utara. Kota Mobagu, Manado, Bitung. Saya Aba sebagai ketua, sebagai Komcat, komisaris kecamatan. 1 bulan tuh tunggu di Manado Pak dia. Ikut ke Kota Mobagu, ikut Bitung di Manado, dan saya Aba bermohon-mohon pada dia untuk datang di Kota Bunan. Mau datang di Kota Bunan itu perjalanan dengan mobil Manado Belang 4-5 jam. Dari Belang harus naik kendaraan laut. Safari politik ini? Iya. Jadi waktu itu Pak Kak Ebu ini. Kak Ebu ini siapa? Pak Taib Gobel. Oh, nama panggilan. Nama nama rumahnya, nama panggilan hari-harinya. Saya tahu itu karena dari rombongan yang ada kan orang pengurus-pengurus P3, orang-orang Gorontalo yang di Manado, termasuk orang Pak Tuh Muhammad, siapa lagi yang Sukardi Harun gitu. Dan ada beberapa orang-orang Arab, teman-teman gitu kan. Itu memanggil Gorontalo, memanggil Kak Ebu. Nah gitu, makanya saya waktu itu, karena cuman saya anak-anak yang berani, dia sampai, karena naik motor laut, nama perahu yang dia naik itu Ferial, kebetulan saya kakak sepupu punya, Kak Hud Al-Hasni punya. 30-an orang dengan CP Aba. Dia dia lihat semangat dari Komcat ini begitu kuat, sama-sama orang SI lagi. Karena memang sarang SI di Bola Mengunduh itu ada di Molino dan ada di Tutuyan. Di ibu kota Bola Mengunduh Timur sekarang. Itu memang dedengkotnya SI. Basis istilahnya. Basis, iya. Basis itu kan yang pemain band. Itu Tebasi. Tebasi itu Pak. Oh, basisnya SI di situ. Iya. Nah, dia tiba 5:30. Langsung ke rumah dari mendiang Habib Said Muhammad Bugdadi. TTSMB gitu orang PT itu. Karena di rumah besar. Besoknya, karena di Boltim waktu itu ada musim kemarau, mau masuk ke bulan keempat, panas sekali. Ya, ini di pesisir pantai kok musim kemarau, bayangkan itu DP panas. Jadi rombongan jalan dari sana. Nah, rombongan itu cuma orang-orang tua.
Karena mulai 77 itu, orang-orang tua itu mulai panik dengan tekanan dari Golkar. Bahkan di sekolah itu menyanyi anak-anak cuma 2. Lagu nasional Garuda Pancasila, lagu pilihan yang menjadi wajib. Golkar, Orde Baru. Golkar. Dan satu-satunya yang mau menyanyi itu Sehan Lanjar. Di sekolah? Ini mau. SMP ini? Gitu. Jadi rupanya sudah terbentuk ini karakter politik. Politik, iya. karena saya cuma anak-anak, maka saya yang bawa DP bendera waktu itu, yang bawa dorang dari sana. Agak besar tuh bendera, pasang di bulu, kira-kira sebesar ini. Bendera P3 ini, bendera partai. Saya di muka, saya yang di muka. Jadi long apa namanya? Long march ya. Iya. Kalau jalan kaki kan long march. Iya, karena ini jalan Abu, ini boleh ada orang di muka dari kesiang Pak Tayyip Gobel muka na Abu. Ibu ini. Iya. Kira-kira so memasuki 4 kilo, panas di pinggir pantai sampai berhenti lagi ini. Nah, beliau mendiang ke ibu ini, Pak Muhammad Tayyip Gobel, dia buka DP, habis minum kuah kelapa muda, dia buka DP baju safari warna abu-abu. Jas. Iya, safari. Itu. Ini PDL. Yang ada penutup. Iya, tapi lengan pendek. Begitu dia buka. Molinganga tuh istilahnya itu. Iya, panas. Saya yang bawah bajunya itu. Saya yang ambil. Dan saya taruh di bahu begini. Nah, dia kaosnya saya masih ingat. Kaos dalam yang berlubang-lubang. Lubang-lubang kecil. Gitu. Itu kaos dalamnya. Dia besar kekar. Kumis hitam tipis dan alisnya. Itu. Dia pakai rambut, dia belah tengah begitu. Macam Tiami punyain. Dan kulitnya sama, tidak salah. Walaupun saya belum bertemu langsung begini dengan Kakak Rahmat, tapi begitu. Lonnya begitu. Kakak Rahmat itu kalau dia belah DP rambut begini, persis. 98% mendiang mirip kayak ibu. Ya. Saya belum pernah berhadapan dengan Kakak Rahmat. Nah, itu saya yang pegang bendera. Jadi selang long march pegang bendera 11 kilo loh, 11 kilo perjalanan itu. Masih anak-anak kami? Iya, SMP 13-14 tahun ya. Jadi sudah saya pakai kaos putih, ada gambar Ka'bah muka belakang, itu saya yang gambar sendiri, pakai cat hitam, cuma ada backing kardus begitu, saya model kong ini. Kong cat hitam itu tempel begitu. Yang penting semodel Ka'bah. Ada totok. Nomor 1, PPP. Yang begitu. Jadi jiwa ini memang so. Iyo. Nah, waktu sampai di Tutuyan, kan masih istirahat di rumah Ami Wanci. Saya Om, ibu sepupu. Sesudah makan siang, kemudian habis sholat zuhur, naik panggung. Wih, itu orang begitu banyak. Nah, waktu itu kebetulan di sana lagi ada operasi pencarian ex Permesa dulu ada itu Lex Malonda dengan Arik Kuhon yang bersembunyi di hutan. Itu ada 400-500 TNI yang ada di sana. Operasi ini. Bertepatan dengan pemilihan itu. Nah, mereka itu juga terlibat di dalam pengamanan pemilihan yang waktu itu pro Golkar. Bukan partai Golkar ya. Iya. Karena dia sebagai ganti. Masih golongan karya. Golongan karya. Iya, betul. Nah, saya anak-anak satu-satunya yang ada di muka panggung. Dan pada saat itu saya kaget melihat cara orasinya seorang Muhammad Tayyip Gobel menggelegar waktu itu. Di Kota Bunan ya? Di Tutuyan, di lapangan Pondabo. Di basisnya iya. Itu. Kebetulan di belakang panggung itu yang dibuat itu ada SD Cokro Aminoto. Itu luar biasa sekali. Saya bahkan waktu itu berpikir, aduh tentara dan polisi Moloku pada dia ini. Karena banyak orang. Iya. Karena dia sikat habis-habisan itu. Dia bilang, kalian tentara dan polisi, jangan menggertak rakyat. Jangan berikan kebebasan. Kalian itu jangan jadi jongosnya. Ini isi kampanye. Organisasi lain. Kalian harus netral. Kalian digaji dengan uang rakyat. Digaji dengan pajak rakyat. Dan saya orang yang punya gaji pajak tertinggi di Indonesia 2.750.000.000 itu dia ulang-ulang. Tahun 77. Ya. Dan saya terkesima, bangga,
sering-sering teriak-teriak, Hmm. senang sekali karena dia menyemangati rakyat yang waktu itu dalam keadaan panik. Hmm. Luar biasa, 2 jam dia orasi. Sesudah itu kurang lebih jam 5 kita jalan kaki lagi pulang. Jadi long march lagi, Saya lagi di depan. pikul bendera lagi. Bandera lagi. Nah, itu. Nah, sesampainya di rumah tempat istirahat di Habib Said Muhammad Bogdadi SMB, TT SMB, orang ngumpul semua dan pengurus-pengurus dari Sulut ini dan Manado yang ikut, yang tokoh-tokoh Gorontalo, tokoh-tokoh Arab ini, termasuk ayah saya ada. Nah, di belakang begitu kan karena ruangan tamu itu besar, orang-orang banyak berdiri-berdiri. Saya anak-anak itu saya duduk basila kong lihat-lihat begini Pak. Rupanya dia Jadi baku ikut terus ini. ikut, cuma saya anak-anak ikut. Dia coba panggil itu. Nah, dulu saya bilang, ngana sian, ngana engkong, dia bilang kan, panggil engkong karena kita PKK kan. Oh, Nah, iya gitu. iya. Jadi kita, itu dia kasih duduk di paha begini. Kita PAB kebetulan di sebelah kanan begitu, TTSMB begini dan ada Dempa Soekardi Harun, semua itu tokoh-tokoh Iya. politik. Dia kasih dulu di paha. Paha disapain? Pak, dia Oh, saya Dia- kira ini. dia tanya, capek. Nah, capek kau. Kita jawab, nyanda. Kan Bahasa Manado. bahasa Manado, Ah. nyanda. Siapa yang gambar ini? Siapa yang bikin? Oh, ini Ayo. lambang ini. Kita, begitu. Kita itu kan orang Manado. Iya. Oh, dia tawa. Dia suruh kasih kaos itu. Nah, tapi kan kaos untuk orang-orang dewasa, jadi besar dia suruh kasih. Dia pegang-pegang. Mendekati jam 10, di antara saya tidak tahu siapa yang ingatkan dengan bahasa Gorontalo pada dia bapak panggil ke ibu, mau maghrib. Sebelum mau isya. Oh iya, dia bilang saya mau sholat. Sempat dia bilang pas saya Abah, kasih sekolah ini anak ini. Kasih sekolah. Nah, dia kasih uang saya 10.000. 10.077 loh. Tahun 77 Yes. sebelum. Dan uang itu setahu saya Abah beliakan sapi peranggang 2 ekor. 10.000? 10.000 itu. Tahun 77 itu. Kalau sekarang mau kopi dengan mie Pati Amir. Kira-kira. 10.000. Jadi Nah, dia kasih baru 10.000. satu radio 2 ban warna merah Oh, radio nasional. nasional. Yang 2 ban Iya, itu. baru senter 3 baterai satu. Ke ibu saya itu saya tidak ingat karena itu dia dorang itu DP orang kasih pas saya Abah, saya tidak tahu itu batik atau tas, tapi dia bilang untuk anak-anak Mama. Bapaknya Pak Sehan sendiri, Ami Sehan sendiri dikasih apa? Untuk siapa? Untuk orang tuanya Ami. Malam itu belum. Nah, besoknya kira-kira 9:30 karena mau jaga sebelum ombak kan. Nah, jadi rombongan diantar lagi ke ini. Karena ini Pamo ini ada kasih sandar begitu, kemudian pakai tangga. Nah, di tengah-tengah kerumunan kan kita suka ikut-ikut pada dia. Dia besar kan. Kaget dia berputar begini, dia bilang, Komcat mana? Komcat, Salim mana? Kita Abah. Oh iya. Nah, jadi so datang kemari kita Abah. Kamu tidak ikut lagi ke Manado? Sudah tidak, dia bilang ketua. Gitu. Oh ya, oke. Dia cabut uang ini untuk kamu 5 ton. 5 ton itu 500.000. Oh, saya kira 5 ton. Ini 5 ton trek. Bukan, 5 ton. Ya, juluk apa istilah 500.000 Iya. itu 5 ton. 100.000 1 ton. Iya. Oh. Dia kasih ke kita Abah. Nah, gitu. Abah terus baku polo, dia ulang pegang kita pe kepala. Salim, kasih sekolah ini anak ini. Sudah dia suruh salaman, tak dia naik. Dia pergi. Saya dengar Ti Ami gara-gara baku pikul dengan bandera waktu masih SMP. Enggak, ini ceritanya. Besoknya kan saya ke sekolah. Nah itu. Saya dengar Ti Ami ini pernah diusir dari sekolah. Memang gara-gara itu. Besoknya saya tidak lagi diterima sebagai murid. Di sekolah. Yes. Hanya gara-gara. Saya kira di sini substansinya Abah boleh bayangkan seorang anak SMP kelas 1 ya. Ya. Umur 13 Mohon tahun. maaf, bukan kelas 1 saya itu waktu itu, kelas 2. Baru 1 bulan naik kelas. Oke. Baru 1 bulan. Saya baru ingat, baru 1 bulan naik kelas. Baru mulai 13. dapat rasa kelas 2 ini. Iya. Umur 13-14 tahun sudah melakukan perjalanan politik dari
Kota Mobagu dari Kota Bunan ke Tutuyan sepanjang 11 km perjalanan tengah hari, panas terik bawa bendera. Nah, begitu pergi pulang dan mengikuti pidato kampanye almarhum mendiang Bapak Haji Muhammad Taib Gobel yang begitu berapi-api dan rupanya menginspirasi beliau. Iya. Esok harinya berangkat ke sekolah, tidak lagi diterima oleh kepala sekolah. Anak umur 13-14 tahun. Secara psikologis tentu ini sangat berdampak. Oh ya, pulang menangis saya. Saya pulang menangis, peluk sampai ibu menangis. Dan sampai abah begitu datang, dia bilang, sudah nak, nanti habis pemilihan, abah mau kasih sekolah di Manado. Ditambah dengan status orang tua waktu itu Komcat Partai Persatuan Pembangunan. Yang saya juga dengar terakhir, ibunda beliau ini juga seorang politisi perempuan. Jadi memang lahir di keluarga politik, darah politik itu memang sudah di umur 13-14 tahun sudah mengalami peristiwa ini. Begitu. Saya kira inilah yang cikal bakal membentuk karakter kepemimpinan politik beliau di kemudian hari. Saya kira wajar. Kalau saya ibu itu, dia fungsionaris di Golkar. Dia dari Masyumi. Dia dan CPKK nomor 2 Muhammad di Golkar. CPKK paling tertua Alwi, itu ketua Komcatnya PDI. PDI masih ini Sapiditi, ini kecil. Berarti keluarga politik kan? Iya, di rumah itu kan 3 papan. Di satu rumah? 3 papan. Maksudnya papan? Papan partai. P3? Golkar PDI. CPKK ketua kepengurusan PDI. Budi Harjono itu dia namanya. Dorang Demiati Hartono. Karena kita lihat-lihat DP gambar-gambar. Kalau ibu Golkar dengan CPKK. Yang satu yang Muhammad. Jadi kalau pertanyaan Li Abad tadi, sejak kapan Pak Sehan berpolitik? Iya. Jawaban saya kalau lihat perjalanan kehidupan beliau di usia 13-14 tahun itu. Iya, enggak, saya kira kan cuman mulai dari PBR-nya. Oh tidak. 82 saya sudah Komcat. Sudah selesai SMA waktu itu. Saya Komcat ganti ayah saya. 77 masih baku pikul dengan bandera. 82 saya wajib pilih. Saya Komcat. Masih SMA? Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Jadi 81 kan saya. Oh, jadi ganti Pak? Saya apa? Jadi saya ketua partai itu 4 kali saya ketua kecamatan, 1 kali kabupaten, 2 kali provinsi. Dari 82 sampai dengan 2021. Jadi berapa tahun ini? 82 39 tahun. Yes. Ketua partai? Tidak pernah saya menjadi pengurus biasa, saya ketua. Nanti sekarang ini saya sudah jadi wakil ketua umum di DPP PAN. Gitu. Luar biasa. Tapi saya dari 82 sampai dengan ini, saya itu jadi ketua. hanya ada 3 partai. Partai Persatuan Pembangunan dan rupanya ini yang paling lama. Iya. Ketiga. Seterusnya PBR yang menghantarkan beliau duduk di DPR Gorontalo 2004 2009. Di P3 dari 82 sampai dengan 91 sudah di Gorontalo sini. Sudah di Tibawa. Perpindahan dari P3 ke PBR ceritanya bagaimana? Iya, konflik waktu itu karena terlalu banyak tua-tua di atas tidak mau pernah mau ganti. Dorang Ibu Aisyah Ami ini, dorang Ami Bajeber, Ami Jen, banyak itu Sony mau ganti-ganti sehingga kader muda itu berontak. Oh, jadi tak tahan. Ya, termasuk waktu Hamzah Has datang ke sini kan saya orang yang paling berat memprotes itu. Oh, jadi waktu Hamzah Has datang, Ami masih di P3? Iya, PAC di bawah. Oh. Gitu. Sampai tinggal Amijen Bajeber yang bujuk saya karena saya didukung Usman Sarip ketua P3 DPC kota, dia dukung sikap saya bahwa perlu ada regenerasi gitu. Dan ketika Zainuddin MZ waktu itu bersama Ja'far Bajeber dan Samsul Ma'arif melakukan pemberontakan, membentuk namanya P3 Reformasi. Kemudian oleh Hamzah Has meminta kepada Kemenkumham untuk jangan terima kalau ada namanya P3. Jadi akhirnya dirubah menjadi PBR. Gitu. Oh. Nah, gitu ceritanya. Polo PBR. Partai Bintang Reformasi. Ah iya, partai. Ya. Oh, tadinya partai Bintang. Halo, Nak. P3 Reformasi kan. Tadinya P3 Reformasi. Halo. Lalu berkembang menjadi Partai Bintang Reformasi. Iya, mau bilang apa sih? Oh, jadi
perubahan situ. Jadi saya kira itu Abadingo Iya. apa ya, perjalanan sejarah kehidupan berpolitik beliau yang demikian luar biasa. Saya kira anak di usia 12, 13, 14 tahun. Nah, saya kira dari sanalah kemudian karakter terbentuk. ya mulai terbentuk. Saya waktu itu dan sampai sekarang saya tidak pernah lupa gaya berbicara dari mendiang Muhammad Taib Gobel. Jadi bukan cuma Soekarno jaga tunjuk begini. Beliau itu waduh, memang karismanya dan suaranya dari situ Ami terinspirasi. Sangat keras dia itu membela rakyat, jangan ditindas, jangan digertak, jangan diintimidasi. Gitu. Saya melihat pertama pidato yang sangat luar biasa itu. Dan itu terbayang saya di kaca, ya, iko-iko itu. Padahal tidak boleh kan anak-anak di. Ya, gitu. Oh, jadi perpindahan dari P3 ke PBR gara-gara ada karena yang di atas tidak mau lagi. Tahun 2001 itu. Akhirnya jadilah di PBR. Ya, saya deklarator di provinsi. Yang menyusun. Pertama PBR saya Saprudin Abu Bakar, kemudian Jenderal Katili, baru Pak Alex Olii, baru Pak siapa senior P3 yang di Jalang apa namanya, istri Putope Bengawan Solo. Bengawan Solo. Iya Pak Abdullah siapa namanya, senior P3, orang 5 deklarator. Tapi saya tidak mengambil posisi di provinsi. Waktu itu Zainuddin MZ lewat begitu Ja'far Bajaber sebagai sekjen sampaikan, itu Pak Kiai panggil saya. Sehan, kenapa kamu deklarator tidak mau ambil posisi di provinsi? Saya bilang saya melihat potensi 21 orang hebat. Waktu itu kan. Kemudian saya diberikan kepercayaan menyusun lagi di kabupaten. Nah, saya melihat waktu itu Pak Hunou, AKBP Hunou, Yusuf Hunou, mau. Saya tawarkan dia jadi ketua PBR kabupaten. Waktu saya sodorkan juga ke DPP untuk SK, kaget juga Pak Kiai. Loh, bukan kamu ini mau ke partai? Tidak. Saya bilang saya akan mengambil PAC, dan saya mengambil PAC waktu itu. Yang di bawah. Ya, nanti 2 tahun kemudian Muscap saya ambil DPC-nya, aklamasi, dan 2 tahun kemudian saya ketua DPW gitu. Oh, jadi betul itu di PBR. Iya. Nah, oke. Jadi kejadian-kejadian di PBR mengantarkan Tiam Siar duduk di DPR. Iya. Di Kabupaten Gorontalo. Nah, sekarang kan di PAN. Ya. Pasti ada cerita. Iya, jadi waktu meninggalkan PBR kemudian ke PAN. Iya, waktu itu saya setelah jadi bupati, kemudian Zulkifli Hasan minta saya ke Jakarta, dan dia langsung tawarkan untuk saya ikut di Muswil PAN, dan dia memutuskan saya yang ketua menggantikan Ibu Tatong Barah. Jadi wakil ketua DPP. Bukan, jadi ketua DPW. Ketua PAN. DPW. Ya, gitu. Di Boltim. Di Sulut. Di Sulut. Ketua Sulut. Gitu. Nah, Muswil baru-baru, nama yang naik cuma saya dengan saya sekretaris. Cuman ketua umum panggil saya, kan, untuk Sulut dan Gorontalo tidak ada panwilnya, tidak ada koordinatornya. Karena Barah Hasibuan, dia sudah mengambil Papua. Nah, tidak ada jalan lain. Sejak Kongres, kamu memang sudah diminta untuk ditarik ke DPP. Waktu itu kita menolak. Dia bilang, tidak ada pilihan lain. Satu-satunya yang tidak ada panwilnya, Sulut. Nah, jadi, cuman kamu. Nah, paksa kita iya. Setelah kita iyakan, itu bulan Mei. Bulan Mei barusan. Terus, ketum juga tanya. Nah, siapa yang gantikan kamu DPW? Saya bilang, ya, sekretaris saya. Dia tolak, jangan itu, cari yang lain. Saya bilang potensial cuma satu, Bobi Daud. Dan alhamdulillah jatuh ke Bobi Daud. DPW. Nah, anak saya paling tertua, ketua DPR Boltim, itu jadi sekretaris wilayah. Oh, Fuad. DP Mama, wakil ketua. Gitu. Di DPW. Ibu Siwin? Iya, karena saya ditarik ke pusat. Oh, jadi wakil ketua. Nah, karena darah politik mengalir mulai dari awal, dari orang tua dan sebagai keluarga darah politik, akhirnya sekarang istri Ibu Siwin juga anggota DPR, kemudian juga Fuad, ya, ketua DPR.
Ketua DPR Boltim. Kalau Ibu Sion di provinsi. Di provinsi. Kalau Fuad di Kabupaten. Boltim. Dia ketua DPR Boltim. Tapi Amalia Amalia kemarin gagal, kalah 1.521 maju ke DPR ke RI. DPR RI. Dia cuma dapat suara 81.000 lebih. Dia posisi urutan berapa? Dari 6 kursi dia ada di urutan ke-7. Oh, Kalah dengan kursi terakhir itu Nasdem dapat karena dia kelebihan 1.521. Informasi lalu itu kan saya sempat juga dengar. Ya kita bukan kalah, dikalahkan gitu karena kan ada beberapa daerah yang kebetulan penguasanya Nasdem tiba-tiba melonjak DP suara. Gitu. Cuman kita sulit, kita bawa ke MK, nanti sudah mau sidang ketiga, tiba-tiba kita dapat data dari PDIP tapi sudah tidak boleh karena cuma di sidang kedua itu yang boleh dimasukkan tambahan bukti-bukti. Nah, nanti sudah mau sidang ketiga kita orang mau tambahkan atau tidak boleh. Kalau itu bisa diterima maka kita orang menang kurang lebih 2.200. Cuman saya tidak bisa lagi ditambah. Iya, gitu. Oke, itu dari sisi politik. Kalau dari sisi dulu waktu pertama dapat dengan Ibu Sion di mana? Saya kan dulu kerja di perusahaan. Saya ini buruh kasar, saya operator alat berat. Oh, bawa. Iya, saya kerja kemudian tahun 1984 oleh PT Sinar Karya saya ditugaskan di Marisa. Saya transport alat dari Dumoga waktu itu, motor grader. 1 minggu perjalanannya karena dulu masih ada 2 tempat sungai yang harus lewat ponton, yaitu Bintauna dan Natinggola. Situ pontonnya harus ditambah dengan drum karena ini motor grader beratnya lebih dari 13 ton. Saya bawa yang alat yang cukup besar, grader tipe 600 Komatsu. Makanya agak lama. Kalau di Atinggola saya tunggu sampai air surut karena musim banjir, baru saya kasih menyeberang gitu alat gitu. Dan saya masuk Marisa tanggal 11 bulan 11 tahun 84. Nah, saya ketemu dengan Harim ini. Kan dia kebetulan DP Mami Dempapi kan ada usaha di Tangkobu. Dulu penyeberangan di ujung jembatan. Ya, ada rumah makan cukup besar. Di situ tempat persinggahan kendaraan dari Makassar, Palu, Marisa semuanya singgah situ. Dia waktu itu masih SMP kelas 2. Saya sering singgah situ, sholat situ, gitu. Dan ketika saya dari Marisa pindah ke proyek transmigrasi Bongo 4. Nah, di situ saya mulai tertarik dan bukan saya yang memulai tapi karena maminya so kenal betul. Oh iya. Nah, waktu itu tinggal 1 minggu bulan puasa kita orang semuanya karena operator itu semuanya dari Bola Mongondo. Namanya truck dozer, wheel loader, shovel, excavator, itu kecuali di Gorontalo itu cuma operator makadam yang waltz. Tapi kemudian ada beberapa yang dari kampung Jawa. Ses bersaudara, ada Kasam almarhum, ada Ises, ada Dito yang paling adik sekarang masih ada Utu, ada Tun. Nah, gitu. Tapi semuanya itu dilatih oleh orang-orang dari Sulawesi Utara. Nah, gitu. Nah, ini Harim di mana ini Harim? Dia sekolah di SMP Paguyaman. Molombulahe. Waktu kita orang rombongan singgah situ, itu mau pulang ke kantor dulu, baru malam pasang lampu itu biasanya kita orang lewat darat. Mau ini kan pakai light track perusahaan punya. Atau sebagian naik taksi, kalau saya naik motor. Tiba-tiba DP Mami Harim ini? Iya. Baru? Tanya-tanya dan dia bilang, kita pe anak yang tua itu ada tinggalakan cincin. Kita kaget. Kita habis sholat asar waktu itu. Karena teman-teman lain ini ada makan, puasa. Kalau kita kan ada puasa. Kita habis sholat asar, dia tanya, Sehan ini kan darah Arab ya? Iya. Oh, dia tanya, ini DP Mami. Kita pe anak, Mami pe anak itu yang selalu
berjaga di Lacis itu, Hmm. dia ada di sekolah. Dorang ada acara buka puasa. Dia ada tinggalkan cincin. Kaget kita. Baru. Nah, kita kebetulan pakai cincin 2 mata. Mata putih dengan mata hitam. Kita cabut satu. Ih. Yang mata hitam, pun kita bilang kita mau tinggalkan lagi. Biasanya tuh 2 minggu kita habis Idul Fitri 2 minggu baru pulang. Itu 3 hari kita coba balik. Aduh, no, kita yang harap-harap pun dia yang DP mami yang kasih. Memang begitu tuh jodoh. Iya tuh. Iko pulang kita. Jadi dijodohkan ini. Iya. Jadi selama masih nyong-nyong itu cuma kenal dan jatuh cinta. Tapi kalau ini jatuh tersungkur. Jadi dijodohkan dengan Tibu Singit kan saya cari tahu tuh. Kenapa dia mana ini? DP Mami yang DP Mami. Kita enggak pernah berani moba Kusedu saja tidak karena kita pikir kita ini hitam apa semua. Oh, sadar diri situ ya. Sementara kita lihat aduh. Iya tuh ini ubi kupas ini. Saya bilang, iya tuh kita pelon ini kan maksudnya. Sementara teman-teman lain ini selama juga baku kenal karena dorang duluan ke Gorontalo. Teman-teman dari Mongondo. Tapi ya Allah berkehendak lain. Makanya itu kita orang boleh tolak. Allahumma lamani alima a'taita wa lam mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang Allah beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Allah cegah. Ini selalu kita dalam zikir kita kan. Iya. Kita itu mutlak gitu. Saya juga tidak menyangka, tidak tahu di dalam perutnya itu ada Saiful Zuriat, ada Fuad, ada Amalia Ramadan, iya. Dan kemudian ada Muhammad Firhan. Bacalon juga di Muhammad ini kalau tidak salah waktu lalu. Iya, dia suara kedua 972 kalau tidak salah dari suara. Dari si Selfie. Daerah pemilihan Selfie Mendagri. Pan. Ya. Pan. Jadi 3. Jadi ternyata darah politik dari keluarga dari orang tua sampai sekarang malah justru sampai di anak-anak. Ya, kalau kita dari kita PKK, turun kita PABA, kita PIBU juga begitu. Tapi ibu itu aktivis Masumi. Ada kira-kira ada pesan yang khusus disampaikan ke anak-anak dalam hal berpolitik? Ya, menjadi politisi itu tidak sekedar untuk masuk partai. Karena belum tentu orang yang ada di partai dia menjadi politisi. Menjadi politisi tidak gampang loh. Belum tentu orang yang ada di partai menjadi politisi. Yes. Maksudnya bagaimana? Loh, menjadi politisi tidak gampang. Seorang politisi itu mampu menangkap angin menggunakan keranjang. Itu politisi. Makna menangkap angin dengan keranjang ini? Angin dia sanggup untuk tangkap dengan keranjang. Itu baru bilang politisi. Kalau melakukan sesuatu, dia ingin mewujudkan DP keinginan politik, kok masih ribut, masih mengorbankan orang, itu preman. Seorang politisi itu langkahnya laksana angin. Terasa ada, terlihat tidak. Itu politisi. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana contoh konkretnya nanti tanya di kesempatan terpisah saja. Sebab itu panjang penjelasannya. Iya. Seorang politisi itu mengorbankan sesuatu pun tidak ada yang tahu. Itu politisi. Laksana dia menarik benang dari atas tepung. Benangnya tidak putus, tepungnya tidak berantakan. Itu baru seorang politisi. Kalau masih ribut, bukan itu preman. Iya, artinya politisi jangan ada musuh. Memaksakan kehendak. Iya, sebagai seorang politisi tidak mudah. Sampai sekarang pun saya belum berani mengatakan. Sudah hampir 40 tahun saya pimpinan partai. Saya belum berani mengatakan saya seorang politisi. Jadi kalau baru sekedar mendaftar sebagai anggota dewan politisi, bentar dulu. Menjadi politisi itu susah karena kan politisi itu sedangkan dia mampu menerima perbedaan dan dia mampu menerima segala bentuk karena keputusan politik itu kan tidak pernah bulat seperti pingpong loh. Keputusan politik itu rata-rata lonjong sama dengan telur tapi tetap orang bilang bulat. Tapi sebagai seorang politisi juga Ami misal kan boleh ribut tapi saling memaafkan boleh. Politisi itu kan katanya sebaiknya sebenarnya kalau saya lihat karakter politisi terbaik itu Soeharto. Kedua yang saya lihat pimpinan di sudut Sarundayang.
orang mati pun di dalam pelukan dia tidak pernah tahu yang membunuh orang yang memeluk dia. Itulah politisi. Tidak pernah ribut. Tidak ada teman. Kalau masih ajak rakyat bakar sini, semua preman juga boleh. Kalau yang kejadian dengan itu bupati yang di sana, Yang sama-sama politisi juga. yang bagaimana itu? Bupati Lumajang. Yang sana kan, Yang bagaimana itu? yang ribut lalu itu kan sama-sama juga politisi. Oh iya, tapi itu kan hal lain. Ketika saya mengkritisi menteri, kemudian dia nyelonong, tiba-tiba dia mengkritik saya, kerja-kerja saja, ya ndak usah ngana campur. Kita ada kritik kebijakan menteri, bukan ngana. Oh, artinya Gitu. salah alamat itu. Salah alamat. Makanya dia bilang, ngana juga bagi-bagi cuma 23 ton, ambil lagi dari ASN, 1,2 miliar beras ece-ece. Kita punya 900 ton kok beras premium, diam aja. Ngana penduduk 1,2 juta, kita cuma 84 ribu. Ngana penduduk 1,2 juta, beras 23 ton, sama Supermi. Ambil dari ASN. Kita punya dari APBD 900 ton beras premium. Tidak potong di ASN. Iya, dan penduduk cuma 80 ribu. Gitu. Baru nggak mau ngomong apa, udah tuh bilang. Tapi so aku minta maaf. Iya, karena dia ditegur menteri waktu itu, Pak Tito langsung telepon saya, dia ditegur dan dia telepon minta maaf gitu. Oke, Cuman Ami. dari sisi usia juga, Ami Sehan yang Iya, senior. Di Nahdien dia junior. Iya. Ami sebagai seorang mantan pemimpin dan mungkin ada kesempatan juga bakal jadi pemimpin, misalnya kan seorang Ami kan Trampe Eyang. Nah, apa cita-cita Ami sebentar sebagai sebelum seorang politisi? lebih lanjut saya agak luruskan sedikit ya, pertanyaan ini atau pernyataan tadi. Jadi bupati dan pemimpin beda itu. Oh, beda bupati dan pemimpin. Ya, bupati itu Boleh mau merokok Boleh. ya, Oh, iya. bupati itu Dari adalah tadi supaya bilang. sehat. Ini barang kok mau tambah napas. Ini program dari dulu ini 4 sehat isap sempurna. Oke. Beda pemimpin dengan bupati bagaimana? Bupati itu Pak Ajis. terbatas. Eh, Paling tinggi 2 periode, begitu undang-undang bilang 10 tahun. Pemimpin tidak ada batas. Nah, melekat pada setiap anak cucu Adam. Karakter kepemimpinan beliau ini dalam, kalau kita sering menyebutnya dalam bahasa Inggris itu leadership. Beliau memiliki leadership yang kuat, kepemimpinan yang kuat. Tidak hanya di level bupati, tapi dalam berbagai level. Pak Sehan Lanjar itu. Di rumah tangga beliau leader, di masyarakat beliau leader. Bupati, ya bupati dua periode 10 tahun. Tapi selepas bupati saya pikir karena jiwa kepemimpinan beliau tidak hilang hanya karena selesai bupati, maka beliau bisa menjadi pemimpin di masyarakat walaupun dianggap tidak formal. Ya kan? Dan itulah yang masih menjadi modal bagi beliau untuk mudah-mudahan jika Allah mengizinkan beliau bisa menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Satu-satunya bupati yang tidak sibuk. Bisa dengar begitu. Ya, saya kira bahwa menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota tidak sibuk. Kan tentatif banyak kan. Kan bergantung, biar lagi sekda mau bikin kundalan, ndak usah. Kita tugaskan ngana ini pergi. Titik. Siapa yang mau atur Pak Bupati? Baru tugasnya apa? Kerjaannya apa sebagai bupati? Kalau Lah tidak sudah awasi visi misi yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Tugasin tuh wakil itu sebagai pembantu bupati. Tugas wakil bupati kan cuma 3. Membantu kinerja bupati. Melaksanakan yang ditugaskan delegasikan bupati. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada bupati. Udah ya. Kita selama 10 tahun yang tidak lebih 300 kali masuk dalam kantor, berarti cuma 1 tahun. Lebih banyak kita di rumah dan turun ke rakyat, itu aja. di warung-warung. Enggak sibuk, kita duduk-duduk. Kalau ini tak datang kemari. Ngana bawa map, pikir apa? Ada yang mau tanda tangan. Sini. Kalau tidak ada meja, tak boleh balik belakang. Ngana. Tanda tangan, pergi. Clear, tanya sama Amin Musa. 8 tahun dia dampingi saya, tidak pernah sibuk saya. Adapun memang ada saatnya beliau berpikir, tapi berpikir itu dalam rangka melahirkan inovasi-inovasi baru. Visi misi itu lahir dari pikiran juga, tapi itu semua sudah dituangkan dalam RPJMD. Selebihnya kalau beliau punya waktu berpikir di luar itu tinggal bagaimana Di sini kan ada grup kepala satuan kerja, sekda, para asisten semuanya. Jadi ketika kita turun lapangan ada sesuatu yang kita inginkan harus segera ditangani, kita langsung. Oh, tinggal take di grup. Yang terhormat saudara sekda dan seluruh
kepala SKPD. Di tempat ini terdapat ini, segera dilaksanakan. Waktu 1 minggu, clear. Bupati. Langsung semua siap. Mau suka mau tak keluar dari jabatan, tidak perlu sih. Iya. Saya di AMI ini saya pernah dengar, ini cerita, ini masuk di redaksi lo podcast Potli Aba ini, orang yang tidak mau dimintai petunjuk Oleh kepala satuan kerja. iya Oh iyalah. Umpama kepala dinas, ada taruh situ Pak dia di dinas pertanian karena dia sarjana pertanian. sarjana pertanian. Baru taruh di kelautan, sarjana kelautan. Iya, Datang lautan. kemari, Pak, tolong petunjuk. Kita ini tidak pernah belajar tentang laut. Ada taruh situ ngana. Baca ini visi misi, kok ngana yang jabarkan, kok laksanakan. Titik. Kalau ngana minta petunjuk, tak ganti pangan. Kita bukan guru. Titik. Demi Tuhan tidak ada dong berani. Berani minta petunjuk. Saya kena ganti ini, tidak tahu apa-apa dia. Berarti dia masih mau belajar. Jadi bukan begitu. Dia jabarkan visi misi ya. sesuai dengan DP tupoksi. Kemudian dia coba rancang beberapa cara penyelesaian satu masalah yang dia tawarkan ke kita. Pak, kalau yang mau bikin ini DP anggaran sekian, konsekuensinya sekian, DP Hasilnya dampak sekian, begini. iya. Kita yang memilih. Ah, ini yang bagus. Begitu. Jadi langsung tawaran, bukan minta petunjuk. Bukan. Berarti dia yang menyusun renja kok. Renstra, renja dia yang nyusun. Berdasarkan visi misi. Sudah kita pe otak dan tapi mau terus taruh di visi misi. So taruh di RPJMD. Nah, satuan kerja yang kita tempatkan yang nyandak basuar. Nyandak basuar. Nyandak basuar. Karena ASN ini boleh bawa politik. Oh, iya betul. Bukan tim sukses dorang. Dorang dapat jabatan, Pak. Kalapa ciri bukan dari pohon, dari langit. Oh iya. Jadi nyandak basuar ya. Nyandak basuar. Betul. Ami tidak pernah ada jual beli jabatan pasti Ami. Tidak pernah. Makanya pernah kita satu waktu. So di periode kedua kita dapat lihat ya Pak Kong ini rupa jaga sibuk dorang kalau semua kita rencana mau rolling. Saya bilang rapat beperjakat, lakukan analisa. Oh, kita mulai dapat tahu ada tawar menawar. Jadi begitu dompet sodor umpama ada 50 posisi yang mau dirubah atau 100 posisi. Dorang datang presentasi, kita bilang siapa ini di sini, siapa itu di situ, apa alasan ini, siapa dia harus tempatkan situ, kenapa satu ini harus nonjob, kenapa tak. Terus pulang. Sekda, 3 asisten, Bapeda, Baperjakat. 1 jam kemudian kita telepon kepala seksi dan kepala bidang yang ada di BKD. Kamari ngoni, kau bawa itu laptop tadi. Sekarang ini dia kurang mau tanda tangan kan, so ada. Nah, 2 orang ini mau apa? Nah, datang kamari ngoni, kong kita sodor kita punya. Oh, nama-nama. Beda dengan itu. Nah. Ini kita mau uji akang dan itu mau dapat tahu. Dorang PBK. Nah, di laptop tinggalkan sini kong pulang. Besok kan mau ini jam berapa? Jam sekian Pak persiapan. Oke, jadi lagi 15 menit. Tuh semua bilang Pak, so siap. Kita naik auto sendiri ke sana, sandar, peturung kita ada bawa yang kita punya. Bulung tanda tangan. Begitu DP mulai Indonesia Raya, begitu BKD akan membacakan, tak kita terus bilang, kita terus tanda tangan di meja. Ini yang baca. Bukan yang hasil terus dapat lihat itu. Ada yang so pakai jas, kurang kagak enggak dapat pangge. Terus marah dia. Oh, nongana tuntut sendiri pas sampai minta doi pangan. Kejadian begitu. Terus dapat lihat itu ada yang itu karena dibaca kamari, siapa kumbukan di situ. Yang tadinya dia coba harap kalau dulu di muka itu kan eselon 2, eselon 3A atau kurang kaget dia cuma jadi kepala seksi. Tangka tapi kepala seksi. Aduh. Jadi kita 2 kali uji begitu. Jadi itu cara cara melihat kalau ada permainan. Karena tidak menutup kemungkinan. Katanya ada juga bupati justru yang memainkan, tapi kalau di masa kita tidak. Kita justru kadang-kadang coba merubah dan itu akhirnya dengan 2 kali kita backing dong setaku. Akhirnya tidak lagi begitu. Tidak berani dong. Ami kalau macam di Ustadz Ajis bilang tadi kan beda bupati dengan pemimpin. Ada yang sama seperti Ami tadi sebagai mantan bupati. Nah, apa yang
Anda sampaikan terhadap bupati-bupati yang lain, yang apalagi sekarang lagi marak penangkapan-penangkapan. Yang kedua sebagai pemimpin. Iya, jadi prihatin kita lihat dalam 1 bulan ini 3 loh, Bekasi, Penajam Pasir, Landak. ya yang baru-baru ini tadi kemarin malam dari Sumatera Utara juga, apa DP nama Bukan itu? yang Landak itu. Bukan Landak, salah satu kabupaten iya terkenal di itu. Sumatera Utara, penghasil batu bara itu, Langkat. Oh, Bupati Langkat. Itu kita kaget sekali itu. Itu kebetulan mantan ketua PBRP Kabupaten Bursa Zarnubi, Sumatera Selatan kuat dia. Nah, sebagai mantan bupati, apa yang Anda sampaikan? Prihatin juga. Jadi banyak faktor kehidupan glamor. Makanya kan saya juga kurang setuju ketika KPK sampai sekarang sedang menyusun kurikulum anti korupsi. Saya pernah berhadapan waktu itu dengan deputi penindakan dan deputi pembinaan. Saya pertanyakan kenapa harus bikin lagi kurikulum yang mulai dari anak SD sampai perguruan tinggi. Ya, ini karena korupsi marak di Indonesia. Saya bilang ini cuma menambah tumpukan buku yang tidak ada guna gitu. Kurang apa kita punya kitab yang Muslim ada Al-Quran, yang Kristen ada Bible, kemudian ada Weda dan sebagainya, kemudian ada undang-undang dan sebagainya gitu. KUHP. Dan siapa yang baca ini? Nah, waktu itu sempat agak keras deputi penindak. Terus Pak Bupati mau apa? Pak, saya bilang kalau saya melihat korupsi ini bukan terjadi karena orangnya tidak tahu agama. Justru Bukankah ada 2 menteri agama dan hampir jadi 3? Dan banyak haji dan kiai yang di DPR RI, ketua partai yang akhirnya ditangkap karena korupsi. Berarti alasan tidak tahu agama terbantahkan. Kedua, bilangnya tidak tahu hukum. Waduh, 2 hakim MK. Dan banyak hakim-hakim, jaksa-jaksa dan para praktisi hukum, OC Kaligis dan sebagainya. Kok terlibat korupsi? Berarti alasan tidak tahu hukum terbantahkan. terbantahkan lagi. Ya. Kemudian mau bilang, oh mungkin karena tidak ada duit. Waduh, Setnov itu kan orang Kaya. masuk 50 terkaya. Ya. Anggota DPR RI kan punya gaji tinggi. Para kontraktor miliarder. Nah, jadi terbantahkan, Pak. Lalu? Loh, berarti cuma 3 yang diperbaiki dan tidak perlu pakai buku. 1. Yang pertama, bagaimana supaya setiap orang Indonesia sabar. Sabar dia DNDP keadaan. Tidak terburu-buru dan golojo memperkaya diri. Oh, lalu istilahnya. Sabar, rakus. Yang kedua, tahu malu. Tahu malu pengertian umum apa? Maksudnya, Ya, tahu malu lah. Ini maksud Liamin perbuatan apa? tercela kan. Dan yang ketiga, menghargai hak orang. So tahu-tahu ini rakyat punya anak bage. 3 hal itu dan tidak perlu pakai buku. Iya. Nah, makanya saya waktu itu ditanya. Kebetulan rapat dengan para bupati waktu itu. Saya bilang, Pak, cuman 1, keluarkan undang-undang. Mulai anak TK sampai dengan orang tua, tiap hari belajar antri. Untuk sabar itu, untuk Iya, sabar. Maka orang yang belajar antri, melatih kesabaran. itu melatih kesabaran, menghargai orang yang di depan biar anak kecil dia tidak berani lampaui. Iya, betul. Nah, Lalu tahu diri. Dan dia tahu dan dia itu tahu malu. Tahu malu. Dia malu. Ya. Dia tetap setia di tempat situ. Cuma kasih belajar antri dan itu perlu 30 tahun. Jadi undang-undang tentang antri. Harus belajar antri. Saya bilang saya sudah melakukan riset. Saya coba dalam 3 klaster. Anak-anak di bawah 17 tahun. Anak-anak 17 sampai dengan 30 tahun. Baru orang 30 sampai dengan uzur. 50 orang saya undang. Saya taruh di atas meja. Sesuatu yang dorang suka. Kalau orang tua itu beras, sembako dan sebagainya. Anak-anak uang. Saya bilang ngoni ini 50 orang. Mana ngoni pe kartu? Dong angka 50. Nah di atas meja ini. Anak-anak saya bilang ini ada uang. 50 ribu. Untuk ngoni 50.
Kita bicara baru kita bilang, silakan ambil kondom bakuruju, tarabe-rabe itu doi. Padahal dong so tahu dong cuma 50 dan ini uang cuma 50 lembar. Pasti genap, pasti pas. Pasti pas kan? Semua Iya, kebagian. iya, betul. Apa yang terjadi? Karena tuh anak-anak tidak ada kesabaran, tidak saling menghargai, tidak ada rasa malu. Saya coba kedua kepada yang usia lebih tinggi sampai 30 tahun. Sama. Bakuruju lagi. Bakuruju. Terakhir kita ambil 30 sampai yang itu Somorubu. Sama. Jadi orang Indonesia itu tidak memiliki 3 hal. Pertama tadi apa? Tidak sabar. Tidak sabar, tidak tahu malu, dan tidak menghargai orang. Maka inilah yang perlu dirubah di Indonesia. Dan itu tidak perlu pakai buku. Yang tidak ada yang baca. Itu perlu implementasi puluhan tahun untuk melatih. Dan itu Jepang sudah lakukan. Orang Jepang itu kalau dia antri, anak kecil di muka begini, dia tetap sabar menunggu dan dia malu. Nah kita orang saja kan, rakyat di kantor desa ada antri. Oh, sota suar ini batunggu, ini giliran KTP. Datang kemari anggota DPR terus tere-tere, mau maaf wah, soalnya kita ada mau bakuriki. Emangnya cuma ngana yang bakuriki. ini rakyat dari tadi batu. Nah, ini contoh. Indonesia. Tidak sabar, tidak mau antri, tidak mau menghargai orang. Merasa karena orang dekat dengan kepala desa dan atau orang yang dihormati kepala desa, dia langsung. Kita kok mau bakuriki. Ini rakyat juga, jo pak. Dalam hati pada orang, iyo bakuriki. Ami hati-hati masuk 8 jam di sini. Oh. Jadi cuma 3 hal Ami. Sabar, tahu malu, dan menghargai hak orang. Insya Allah hanya orang yang memiliki itu tidak korup. Oke. Ami, kalau cuma bilang dia sohaji, dia profesor, doktor, tidak menjamin karena sudah terjadi. Iya. Para kiai, para 2 menteri agama loh. Hampir ketiga baru-baru dengan ini Lukmanul Hakim. Ami, oke, itu 3 hal itu yang dipesankan untuk mereka dan diri sendiri. Oke, Ami sekarang kan ini kan perhelatan ke depan. Sudah selesai mantan bupati 2 periode. Masih ada keinginan? Sepanjang kita orang itu kan Allah dan Rasul sudah mendidik. Seandainya besok ngana tahu. Ngana umur akan berakhir. Maka hari ini tanamlah pohon itu. Jangan berharap engkau yang memetiknya. Tapi kau harus berpikir bahwa ada orang yang hidup di belakangmu yang mengharapkan itu. Jadi itu, prinsip itu harus. Sepanjang nyawaku masih di kandung badan dan aku masih bisa melakukan sesuatu untuk orang banyak, saya akan melakukan. Tapi karena sistem kita itu sistem one man one food dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, ya menawarkan diri tentunya peluang itu ada. Tapi saya harus melihat juga kondisi di rakyat. Nah kalau rakyatnya pragmatis, bahwa dia visi-misi, tono pici-pici, itu kita mau tolak. Kita nih mau, dari kalau kita jadi kepala daerah, kita jadi gubernur, lala kita mau urus bangun, masa tem keluar doi? Karena kita kampanye 2 periode begitu. Saya ini ibarat piala. Kalian memperebutkan. Jadi kita tanya, suka menang nih? Suka dapat apa kita jadi bupati? Suka, bakuat nih. Kalau nyanda mau malu. Sungguh-sungguh. Kerja keras. Sampaikan salam ini, salam kepada ngoni keluarga. Harus pilih pak kita. Kalau nyandak ngoni akan malu sendiri. Mohon maaf, kita semua ibarat piala. Dan itu di kampanye kita terbuka begitu. Jadi selagi masih bermanfaat, maka akan bermanfaat. Nah, apa yang belum tercapai yang kami lakukan? Sehingga masih ada keinginan itu. Mengejar mimpi itu laksana melihat pohon langit. Semakin kita mendekat, dia semakin jauh. Pada prinsipnya, semasa kita bisa untuk menyelesaikan persoalan di tengah rakyat. Karena persoalan itu yang menimbulkan masalah. Satu masalah itu disebabkan oleh berapa persoalan? Satu masalah disebabkan? Iya. Jadi persoalan itu menyebabkan masalah. Iya. Jadi ada kaitologinya? Iya. Oke Ami. 3 kata Ami terakhir. Dan itu tidak boleh lagi terlambat.
tidak ada penjelasan ya. 3 kata. Politik. Apa? Maksudnya? Pokoknya kalau saya cuma politik, apa? Apa jawabannya Ami? Satu kata. Politik, Baik, keluarga, utama. catur. Oke. Oke, terima kasih Ami. Ami saya semua pulang. Ya. Tapi ini saya tidak naik bentor poli. Ya. Naik motor. Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.